Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel CWW. Bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe di bawah, karena kita akan membagikan bermacam review serta tutorial. Untuk kali ini kita akan bandingin iConnect dengan IndiHome. Ini kita mulai pada device atau alat HP, kemudian di laptop, terus kemudian kita coba di iPad, terus kita coba nanti di PS5, kemudian PS4, serta kita coba di Nintendo Switch. Oke, untuk sekarang kita mulai dari laptop dulu. Jadi laptopnya kecepatannya seperti ini. Oke, jadi ini laptopnya, kita pakai laptop Asus A442 ini dengan prosesor i5, terus kemudian RAM 8GB. Ini cukuplah untuk kegiatan browsing sehari-hari. Jadi kalau kita coba ini buka pakai speed test dengan WiFi terkonek adalah ZTE, ini adalah milik IndiHome. Ini coba kita tes dulu kecepatannya berapa. Ini menggunakan WiFi, dapat pingnya 11, terus kemudian rata-rata 20 Mbps. Oh, sampai 25 ya, 25, 26. Padahal ini kecepatannya harusnya 30. Nah, ini sampai 29, 30. Karena apa? Karena awalnya itu kita menggunakan WiFi IndiHome dengan kecepatan 20 Mbps, tapi karena ada program akhir tahun mendapatkan upgrade menjadi 30 Mbps. Jadi ini untuk kecepatan WiFi pada laptop 11 pingnya, terus kemudian downloadnya 29,78, unggahnya uploadnya 10,3. Ini langsung kita coba kita pindahkan ke icon. Ini kita pindahkan ke icon ini, kita konekkan dulu. Untuk icon ini kecepatannya adalah di 20 Mbps. Nah, kita coba dulu ini berapa pingnya tadi dari icon. Jadi pingnya adalah 62, ping 62, terus kemudian ini agak lama nampaknya icon ini. Oke, udah keluar. Ini udah 20 Mbps sampai 19. Cukup mendekati lah ya ke angka 20. Oke, ya yang menarik ini adalah uploadnya dari icon itu kecepatannya bisa sampai 20 Mbps. Sementara tadi kalau menggunakan IndiHome itu meskipun downloadnya 30 Mbps tapi uploadnya 10 Mbps. Sedangkan di sini menggunakan icon uploadnya bisa sampai 20 Mbps. Apakah sama ketika digunakan pada HP? Oke, kita ganti dulu device-nya menjadi HP. Oke, kita coba ini pakai HP. Ini pakai HP S9 Plus. Ini pakai speed test ya. Kita mulai aja. Ini yang tersambung adalah yang IndiHome. Oke, kita mulai. Ini IndiHome bisa dilihat Telkom sebagai servernya ini dengan kecepatan 30 Mbps. Ternyata jauh lebih bagus di HP ketimbang di laptop tadi. Jadi bisa tembus 30 Mbps. Yang tadi di laptop hanya 20 sekian, 29 sekian. Sedangkan di uploadnya ini tembus 10,3, hampir mirip-mirip untuk uploadnya. Oke, langsung kita ganti menjadi icon. Ini iConnect. Oke, menghubungkan. Oke, sudah tersambung ini ya. Sudah tersambung, kita coba tes lagi. Ini pingnya hampir sama tadi. Kalau yang pakai laptop sekitar 66, ini 55 ms pingnya. Tapi dengan kecepatan yang relatif lebih kencang di akhir nih. Kalau di pertengahan tadi antara 15 Mbps. Tapi untuk upload speednya tetap bagus di angka 20-an lebih sedikit. Oke, ini untuk IndiHome tadi sudah
10 Mbps uploadnya, sementara untuk icon 23 Mbps untuk uploadnya ya. Kita ganti dulu device-nya ke PS4. Oke, sekarang kita coba di PS4. Ini PS4 di pengaturan, terus kemudian ke jaringan. Ini kita lihat dulu yang terkoneksi adalah yang IndiHome. Oke, kita tes koneksi internetnya dulu yang IndiHome. Ini untuk online PS4 menggunakan IndiHome pada game-game tertentu seperti FIFA, terus kemudian Battlefield dan lain-lain. Ini masih bagus. Jadi ini seperti yang terlihat, ini jenis NAT-nya NAT 2 dengan kecepatan koneksinya 21 Mbps, kemudian koneksi unggahannya atau uploadnya 1,2 Mbps. Jadi tidak bisa disamakan dengan kecepatan di laptop ataupun di HP karena memang servernya pun beda ya. Ini untuk yang IndiHome. Sekarang kita rubah dulu ke koneksi yang Iconet. Ntar kita pilih dulu yang icon, yang ini Iconet ini. Jadi semua yang kita coba ini menggunakan jaringan WiFi ya, bukan menggunakan kabel. Karena seperti di HP terus kemudian di tablet itu tidak memungkinkan menggunakan kabel. Jadi biar fair kita coba semuanya pakai WiFi. Ini kita coba WiFi yang Icon. Oke. Yang Iconet ini ketika kita pakai FIFA emang agak sedikit nge-lag di permainan, cuman beberapa tempo aja di awal. Setelah itu lumayan lancar. Ini sama, jadi menggunakan jenis NAT2, NAT jenis 2, jadi bisa ketemu lebih banyak player atau pemain yang lain. Nah, ini kita lihat di sini kecepatan unduhannya 10 Mbps. Kemudian untuk unggahannya 1,5. Oke, seperti itu hasilnya dari PS4. Oke, seperti apa yang PS5? Kita rubah settingannya dulu. Ya, ini udah siap yang PS5-nya ya. Kita coba dulu ini. Kita lihat koneksinya ke jaringan yang IndiHome ini. Yang pertama kita tes dulu koneksinya. Ini biar nggak ganggu, tak pindah dulu gambarnya ke sini. Biar kelihatan. Yang pertama ini koneksinya ke IndiHome. Terus kemudian kalau kita lihat ini jenisnya sama, NAT 2. Kemudian dengan koneksi unduhan ini masih diperiksa ya. Ini pakai WiFi. Sebenarnya bisa antara PS4 maupun PS5 itu pakai kabelan. Dan itu lebih bagus memang koneksinya, tapi sekarang ini kita coba dulu pakai WiFi dulu lah. Ini masih memuat ini unduhannya, jadi dia ngetes dari servernya download berapa kecepatannya. Nah, ini udah muncul 19,3. Ini kalau di laptop tadi kan keluarnya 29 sampai 30 Mbps yang di HP, sementara yang di PS5 ini koneksi unduhannya itu sebesar 19,3 Mbps. Ini masih kita tunggu untuk unggahannya. Di unggahannya ini tidak akan sama seperti di laptop maupun di HP. Jadi ini sangat mengejutkan, ternyata koneksi uploadannya jauh lebih bagus, yaitu 10 Mbps. Ini hampir sama seperti yang di laptop sama di HP. Oke, kita coba lagi, ganti pengaturannya, kita sambungkan ke icon. Nah, ini kita sambungkan dulu. Ini memang membutuhkan proses penyambungan ya. Jadi kalau pakai kabel tinggal dipindah colok aja kabelannya, tapi kalau pakai WiFi gini ya harus sabar menunggu koneksinya pulih. Oke, ini kita tes dulu koneksi yang menggunakan Iconet di PS5 ini ya, gadgetnya. Oke, ini udah berhasil login, koneksi internetnya pun masuk. Nah, ini sedang memeriksa NAT, jenisnya jenis 2, sama seperti yang PS4 tadi.
Kemudian ini untuk unduhannya, kalau yang tadi 19, sekian yang pakai IndiHome, ini kita lihat apakah bisa menyamai atau di bawahnya menggunakan Iconnet. Jadi Iconnet ini baru saya pasang sekitar 2 bulanan. Saya coba-coba, nanti ketika hasilnya yang paling bagus itulah yang saya pakai. Nah, ini udah keluar. Untuk Iconnet bisa muncul download speednya atau koneksi unduhannya 17,6. Ini lumayan bagus, mengingat karena kecepatannya 20 Mbps, sedangkan yang IndiHome tadi di langganan kita itu adalah 30 Mbps tapi keluarnya 19, sekian Mbps. Ini lumayan yang Icon ini di PS5. Saya pun memakai gantian antara PS4 PS3 ini menggunakan Icon, jadi ya lumayan lah dibuat main. Kemudian ini untuk koneksi unggahannya sangat bagus sekali, ini 16,4 Mbps, jadi lebih tinggi daripada IndiHome yang hanya 10,1 Mbps tadi, mengingat ini langganannya hanya Icon 20 Mbps. Oke, kita coba yang terakhir di iPad. Kita coba dulu, kita siapkan perlengkapannya dulu. Oke, ini udah kita siapkan device-nya. Ini adalah iPad Pro M1. Ini kita coba lihat dulu di iPad ini terkoneksi IndiHome ini ya, ZTE ini adalah IndiHome. Kemudian kita coba buka speed test. Ini kita coba buka speed test. Ini kita mulai. Ini terkoneksi dengan servernya Telkom. Terus kemudian pingnya ini 10 millisecond. Ini dengan kecepatan yang stabil antara 30 sampai 31. Ini 31 rata-ratanya ya, unduhannya atau downloadnya. Untuk speed uploadnya itu 10,3. Oke, kemudian kita coba rubah menggunakan yang Iconnet. Untuk yang Iconnet ini kita lihat, oke, udah terhubung. Ini kita buka lagi yang speed test menggunakan Iconnet. Jadi untuk Iconnet ini servisnya Icon Plus ini, seperti bisa dilihat di layar. Nah, inilah kalau Icon menghubungannya agak lama dibandingkan dengan IndiHome, relatif lebih cepat. Kurang tahu apakah memang seperti ini di tempat yang lain, cuman memang kendalanya seperti itu. Kalau Icon menghubungkannya dengan speed test ini relatif lebih lama. Ya, masih belum bisa terhubung. Ini bisa terhubung dengan ping 56 millisecond. Jadi tadi di laptop itu juga sekitar 55. Kemudian untuk upload speednya di angka 21 Mbps. Ini rata-ratanya 20,9 Mbps dengan upload speednya. Nah, ini mulai turun ya. Jadi tadi bisa dilihat lagi. Oh, bisa kembali lagi ke 21 Mbps. Ya, jadi memang awal-awal uploadnya itu tinggi, kemudian turun drastis. Setelah itu balik lagi stabil di angka 22 Mbps. Jadi ini totalnya 20,9 Mbps untuk downloadnya, sementara untuk uploadnya 22,7 Mbps. Oke, kita coba satu lagi pakai Nintendo Switch. Oke, saya siapkan dulu device-nya. Ya, ini udah siap ya, Nintendo Switch yang generasi pertama, versi pertama. Ini kita coba buka dulu di sistemnya. Kita lihat koneksinya ini sudah koneksi di IndiHome. Jadi kita coba langsung tes speednya ini IndiHome. Oke, koneksi internetnya udah sukses. Terus kemudian coba kita lihat dapat tipe berapa, tipe B ya, tipe B untuk Nintendo-nya. Koneksinya kita lihat dulu, download speednya masih belum muncul ya. Nah, ini keluar 14 Mbps. Kemudian untuk upload speednya keluar 6,6 Mbps. Jadi kita rubah dulu menggunakan Iconnet. Ini kita cari dulu ini live-nya. Kita cari dulu, terus kemudian kita konekkan. Nah, ini kita konekkan ke Icon. Oke, kita tunggu sampai dia connect. Oke, sudah connect. Terus coba kita tes dulu koneksinya. Ini berapa kecepatannya untuk
Nintendo Switch connect dengan icon. Nah, ini tipenya NAT-nya juga B sama. Terus kemudian kita lihat dulu download speednya berapa. Kalau yang tadi 14 ya ini 19, jadi lebih tinggi menggunakan IconNet ini downloadnya ketimbang menggunakan IndiHome yang keluar hanya 14 sekian. Terus kemudian upload speednya pun mendapatkan 10,3. Jadi itu menggunakan Nintendo Switch pada icon maupun IndiHome. Ya, sekarang ini adalah babak tambahan ya, babak bonus. Ini adalah modem Huawei yang 4G. Jadi untuk kartunya sendiri adalah Bayu dari Telkomsel. Ini kalau kita lihat di sini, ini adalah sinyalnya berwarna orange. Ini kalau bagus harusnya warnanya hijau. Ini karena mungkin rumahnya agak terhalang tembok atau mungkin sinyalnya jauh dari tower, ini warnanya orange ya. Jadi kita coba aja biar sekedar tahu aja pembanding menggunakan Bayu. Ini kita tes di iPad Pro. Coba kita lihat dapat berapa ini. Ini menggunakan Bayu. Jadi menggunakan Bayu ini di angka downloadnya 13 sampai 14 mungkin ya. 13 sampai 14 dengan pingnya 94 milisecond. Terus kemudian upload speednya ini keluar sekitar 10, sampai 12 ya, sampai 12 sampai 13 mungkin. Ini untuk upload speednya lumayan. Jadi ini bisa digunakan ketika berpergian keluar rumah. Jadi bisa menggunakan 2 atau mungkin 3 HP sekedar berkomunikasi, entah membuka media sosial dan lain-lain, cukuplah menggunakan modem ini. Jadi ini adalah review saya mengenai IconNet kemudian IndiHome. Nanti mengenai biaya langganan per bulan Icon maupun IndiHome akan saya tampilkan di sebelah sini. Itu rincian per bulannya dengan syarat Icon ini masa promonya hanya 3 bulan. Setelah 3 bulan harga akan kembali normal. Sementara IndiHome yang saya pakai ini awalnya adalah 20 Mbps, tapi karena mendapatkan promo sehingga di-upgrade menjadi 30 Mbps secara gratis, cuma-cuma, tanpa biaya. Jadi mungkin itu review saya, mungkin bisa mewakili beberapa device tadi, mungkin teman-teman gunakan, bisa sebagai acuan sementara.